Nah kalau ini soal Gus Yahya. Gus Yahya itu terlalu pede. Gus Yahya ini zaman demo itu kan kurang bersuara. Karena dia dulu kan pernah berkata apa ya kalau nggak salah itu. Dia saat menjadi khotib am itu serasa ya khotib am ya seperti tidakan seperti itu. Jadi dia ini kurang apa ya, seperti kurang mengalami bagaimana perjuangan Kiai Said saat zaman demo itu. Lalu Gus Yahya juga sering jadi sasaran orang-orang non intoleran, dibully dan lain sebagainya. Pasti dia udah banyak merasakan hal itu gitu loh, apalagi dari orang-orang yang mukibin zaman dulu itu. Dan ada lagi, Gus Yahya terlalu dekat dengan Jokowi. Ini permainannya Gus Yahya kurang cantik kalau menurut saya, kurang cakep gitu loh. Apalagi orang kan memandang ketua PBNU itu ini ormas keagamaan gitu loh. Oke lah, dekat dengan penguasa sebenarnya nggak masalah, dengan siapa saja nggak masalah. Tetapi memang permainannya kurang cantik. Apalagi saat kemarin tuh isu-isu kecurangan dan lain sebagainya. PBNU diam saja kok, nggak berani berkata gitu loh. Padahal banyak orang mengharapkan PBNU ikut bersuara. Lawang zaman dia saat undang-undang apa tadi cipta kerja lah atau apalah banyak kemarin itu juga bersuara, nggak masalah walaupun kenal juga dengan Jokowi. Iya kan? Nah ini yang tidak dipunyai Gus Yahya gitu loh. Gus Yahya juga selama ini dikenal sebagai Gus Durian juga, sama dengan Kiai Said, banyak lah gitu loh. Tetapi banyak orang yang kecewa, termasuk saya nih. Ini pandangan saya sebagai Nahdien, kecewa. Saya berharap saat Gus Yahya naik itu melengkapi apa yang tidak ada di Kiai Said. Harapannya saya yakin banyak orang seperti itu. Kiai Said udah bagus gitu loh. PBNU ibaratnya apa? Stabil, bagus. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin ibaratnya kurang gitu loh. Dan orang mengharapkan ini di Gus Yahya saat itu karena tahu Gus Yahya ini dekat dulu dengan Gus Dur. Tetapi ternyata kerasnya Gus Yahya ini lebih menabrak ide-ide orang yang berseberangan dengan dirinya soal politik dan sebagainya. Bahkan itu soal PKB kan juga sama. Orang berharap melanjutkan apa yang dikerjakan Kiai Said, kekurangannya itu disempurnakan oleh Gus Yahya. Tetapi yang tidak ada, Gus Yahya punya misi sendiri, cita-cita sendiri, yang itu sangat beda dengan Kiai Said gitu loh. Caranya pun agak beda, terlalu frontal, terlalu beda kelihatan gitu loh. Orang-orang di sekitar PBNU juga berubah. Bahkan satu hal yang banyak dikritik Nahdien itu soal masuknya Habib di pengurusan PBNU. Itu kan banyak kritik, banyak kan gitu loh. Banyak yang sangat menyayangkan, apalagi soal nasab ini loh, berhubungan dengan nasab. Lalu itu muncul gitu loh. Oh ternyata di PBNU banyak Habib A, B, C, D. Ini nggak populer di mata Nahdien, nggak populer saat berbarengan dengan isu nasab. Kalau tidak ada isu nasab mungkin orang nggak ngeh gitu loh. Karena ada isu nasab ini berhubungan dengan Pak Alwi, maka itu tertarik. Soal beberapa pengurus dari kalangan Pak Alwi di sana. Padahal Pak Alwi ini punya organisasi sendiri. Apalagi terkesan PBNU cuek dengan soal isu-isu yang ada di masyarakat, terutama soal nasab. Dan gak penting terasa seperti itu. Walau kita tahu gitu loh, sesungguhnya apa tuh yang dimainkan, apa yang diperankan gitu loh. Yaitu tadi juga gitu loh, soal Gus Durian itu. NU ini identik juga dengan Gus Dur, tetapi selama Gus Yahya ini terasa apa ya, ide-ide cemerlang Gus Durian itu terasa nggak terlihat, walaupun ada Yeni Wadi di sana. Nggak tahu kenapa, tidak terlihat. Oh iya, ada satu lagi, saya pernah nonton videonya Gus Yahya soal Basar. Saat Gus Yahya mengatakan Basar terasa nggak penting, ada videonya itu ada. Ini menjelaskan Gus Yahya tidak tahu para aktivis yang dulu membela PBNU, membela kiai-kiai NU di medsos. Ini membuktikan dia nggak tahu. Bisa disimpulkan tidak menghargai atau kurang menghargai. Walaupun Basar-Basar ini tidak bayaran. Jangan berpikir kalau Basar itu ibaratnya apa ya, aktivis-aktivis membela PBNU, membela NU, membela kiai-kiai NU itu dibayar. Tidak ada yang bayar. Itu ide dari kesadaran masing-masing. Di situ saat dia berkata seperti itu, saya orang ini gimana ya gitu loh. Makanya harus diketahui oleh Gus Yahya,
aktivis-aktivis, orang-orang yang bermain di tanah medsos, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, itu saat ini kebanyakan, harus Gus Yahya tahu ya, kebanyakan itu fokus pada soal nasab, soal makam, soal sejarah. Di situ semua kebanyakan. Boleh ada yang tidak, tapi kebanyakan mereka pada fokus di situ karena apa? Merasa ini lahir dari kesadaran, saya ini orang NU, saya harus menjaga NU, saya harus menjaga sejarah NU, seperti itu. Nah, ini dari PBNU tidak menyambut apa yang diperjuangkan orang-orang yang dulu memperjuangkan, menjaga, mengkonter opini-opini mereka. Saat mereka menjelekan Gus Yakut, saat mereka menjelekan Gus Yahya juga, saat mereka menjelekan Gus Mus dan lain sebagainya. Intinya kiai-kiai pengurus NU saat diserang oleh opini-opini dari mereka, banyak kan orang yang sekarang ini bermain di nasab itu dulu yang ikut membela gitu loh. Yang perang narasi dengan mereka tuh ini gitu loh. Contoh aja kemarin aja lah, saat Gus Yahya mengatakan soal sejarah, ya kan, mau meneliti atau apa kan, lihat aja banyak channel-channel yang mengangkat isu itu, iya kan. Tapi sebelum itu Gus Yahya mana beritanya? Nggak ada yang mengangkat, mas, nggak ada yang mengangkat. Bahkan Gus Yahya mendatangkan siapa, Grand Syekh atau siapalah, nggak ada yang tertarik meliput karena saat itu Gus Yahya agak seperti apa ya? Itu tadi mengecewakan orang-orang yang selama ini melakukan perang opini melawan mereka. Rasa jauh, padahal saat Gus Yahya naik itu mengharapkan Gus Yahya ini loh pelengkap apa yang dilakukan Kiai Said. Nah, itu nggak ditemukan. Makanya pemberitaan soal Gus Yahya, apa yang dilakukan kayak itu sepi. Malah yang rame kemarin itu soal apa tuh, ke Israel itu. Dujat orang banyak kan. Apakah PBNU berani membela kadernya itu? Zaman Gus Dur saya yakin beda suaranya, beda ceritanya. Padahal kayak apapun, kalau mau membantu Palestina, jalan satu-satunya yang terbaik itu apa? Datang bersalaman dengan siapa saja, baik lawan ataupun kawan. Mau ngapain, mau lewat apa? Lewat laut, mau perang, lewat apa? Coba. Kalau Anda ditanya, mau masuk ke sana bela Palestina lewat apa? Bisa? Bingung. Lah yang kenal saja belum tentu digubris, apalagi yang nggak kenal, ibaratnya. Iya kan? Ini secara ini loh, secara hubungan negara loh ya. Yang tidak punya hubungan bilateral, yang punya hubungan bilateral saja belum tentu digubris, apalagi yang tidak punya. Lalu bagaimana cara membantunya? Ya kan? Dan apa yang dilakukan kemarin aktivis itu harusnya, kalau ide-ide Gus Durian itu masih melekat, atau paling tidak bahasa halusnya menjelaskan ini loh, tapi kesannya kan yang 5 itu salah-salah. Ya, lalu begitu. Kalau kita mengamati orang-orang yang selama ini beda berhaluan dengan PBNU, terutama orang-orang Nahdliyin, itu nggak pernah kok mencaci memaki. Kalau mengkritik oke lah, tapi sejelek-jeleknya orang NU, sesama orang NU, tidak pernah memaki, tidak pernah ibaratnya apa, menghina, mengkafirkan, nggak ada. Beda dengan mereka. Gus Yahya ini seperti saya masa bodoh dengan yang lainnya. Makanya saat dia berkata saya akan dablek gitu kan, ibaratnya apa, kekuatan Gus Yahya itu harusnya itu kalau melanjutkan apa yang dilakukan Kiai Said, melengkapi atau paling tidak tetap seperti dulu tapi menambah hal yang baru tanpa mengurangi segala sesuatu apapunnya, akan kuat. Yang diperlukan NU itu satu, paling tidak punya kekuatan narasi di publik. Di bawah ketuanya Gus Yahya ini kurang. Apalagi kemarin itu Rois Amnya itu, waduh. Saat berkomentar soal nasab itu semakin melemahkan gitu loh. Ini paling tidak gambaran dari pandangan saya sebagai orang Nahdliyin.
Walau masih banyak lagi, panjang. Paling tidak saya yakin ada banyak Nahdliyin yang merasa terwakili, walaupun sebagian juga tidak gitu loh. Yang jelas harusnya PKB dan PBNU nggak perlulah rame-rame semacam itu. Kalau misalkan bersaing, mainlah yang lebih cantik di hadapan orang banyak. Politik, publikasi, narasi itu perlu permainan yang cantik. Biar apa? Biar NU-nya ini tetap stabil di atas, namanya tetap harum. Itu. Wassalam.